Ahlan wa sahlan kepada Abu dan Umu juga anak-anak. Hafizahumullah, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna zat, sifat dan perbuatannya, dan menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Maka dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, semoga kita selalu berusaha
menjadi hamba yang dekat dan kesempurnaan baik secara iman, amal maupun ilmu. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi qudwah hasanah, yang telah menancapkan bendera keimanan, ya, yang telah membuka pintu jalan kebenaran, dan siapa yang meniti jalan itu pasti ujungnya menuju surga. Wa tarfuhu ilal jannah, ujungnya pasti membawa manusia ke surga. Dan siapa yang zagha anha, siapa yang menyimpang, dia akan hancur, akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ujungnya pasti menuju neraka. Maka wahadainahu najdain, kita diberikan dua jalan. Jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan jalan yang ditunjukkan oleh selain Nabi SAW. Berikutnya, izinkan saya di sini sebagai mewakili Presiden Direktur Al-Uldan, Profesor Ibrahim Al-Bashir, dan saya ucapkan ahlan wa sahlan bi Syekhina Al-Fadil, bi Ustadzina Al-Fadil, Ustadz Dr. Ariful Bahri MA, yang berkenan hadir di sekolah kita yang kita cintai ini, berkenan hadir untuk bertemu dan berikan ilmu kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan juga kepada murid-murid kita cintai ini. Yang berikutnya juga ahlan wa sahlan untuk Abu Umu, yang semoga setiap langkahnya dihitung oleh Allah sebagai pahala. Ya, kan man salaka tariqan min al-timsifi ilman sahallahu bi tariqan al-jannah. Ketika kita memudahkan urusan kita untuk menuju majelis ilmu, kita tinggalkan urusan-urusan dunia kita, maka Allah juga akan memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kepada anakku yang saya banggakan dan saya cintai, ya, dengarkan, simak dengan baik-baik pengajian Dr. Ariful Bahri. Sebelum kita beranjak ke acara beliau, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa beliau Dr. Ariful Bahri MA, beliau adalah putra asli Indonesia yang berasal dari Riau, Ustaz, ya. Ya, dari Riau, Masya Allah, yang diamanahkan oleh pemerintah Saudi Arabia atau oleh manajemen Masjid Nabawi untuk mengisi pengajian tetap berbahasa Indonesia di pintu 1920 Masjid Nabawi. Ya, coba kita bayangkan, anak-anak sekalian, saya tanya beliau, Ustaz, antum belajar bahasa Arabnya kapan? Beliau bilang, belajar bahasa Arabnya itu sebenarnya sudah besar. Tapi tidak ada yang mustahil ketika seorang itu bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ketika orang itu sungguh-sungguh pasti ketemu itu. Makanya saya selalu menasihatkan kepada anak-anak sekalian, ya, ketika ya tangga sukses itu ada di ujung atas sana, ketika kita berusaha, itu tangganya dua. Yang pertama ada yang namanya kemampuan, kesiapan. Tidak mungkin orang itu ditempatkan di kursi Masjid Nabawi kalau tidak punya kemampuan. Di kursi pengajar Masjid Nabawi kalau tidak punya kesiapan. Ya, makanya harus disiapkan dari sekarang. Nanti bisa dibuka di YouTube bagaimana persiapan beliau dulu. Sejarahnya ketika menjadi, ya, sebelum menjadi mahasiswa di UIN. Ya. Kemudian yang kedua, adanya kesempatan. Walhamdulillah Allah anugerahkan kepada beliau kesempatan ini. Ada kemampuan dan kesiapan, ada kesempatan. Banyak orang yang lebih mampu mungkin, tapi belum tentu punya kesiapan dan kesempatan. Ya. Ada juga yang punya kesempatan, belum siap secara kafa'ah. Makanya anak-anak sekalian, utamanya harus punya kemampuan. Juga punya, nanti insya Allah akan bukakan kesempatan. Walhamdulillah, hadus bin nikmah, Dr. ya, Al-Ustadz Firanda Adirja, yang juga sebelumnya pengisi di Masjid Nabawi, ya, beliau juga alhamdulillah rutin mengisi kajian di Al-Wildan. Ya, rutin. Ya, bahkan sebentar lagi kita akan adakan di sini ada daurah doa se-Indonesia yang diadakan di Al-Wildan 3 BSD. Beliau juga penasihat resmi sekolah Al-Wildan. Alhamdulillah. Kemudian Dr. Al-Ustadz Dr. Ariful Bahri MA juga alhamdulillah sebagai pengisi di program Overseas Al-Wildan. Dari pertama kegiatan dulu sampai sekarang, alhamdulillah lancar. Dan saya masih ingat, beliau yang punya ide yang pertama kali overseas ini, Dr. Ariful Bahri. Gitu.
Jadi saat itu kita bincangkan dengan serius, alhamdulillah Ustaz, udah batch 5 Ustaz. Udah berapa ratus murid yang kita kirim ke UIN. Mungkin udah 400 Ustaz ya. Bisa 400 sampai 500 Ustaz. Rozi. Ya belum ila 500. Talib, 300, 100 sampai 300. Bisa alhamdulillah sampai di Masjid Nabawi pun kita diberi tempat khusus Al-Wildan, Di UIN yang khusus, di Masjid Nabawi juga khusus guru-guru yang nggak dicampur dengan halaqah-halaqah yang lain. Ini kan sum'ah yang luar biasa. Dan terakhir, Madrasah Abdul Aziz Ustaz, alhamdulillah memberikan minha dirasiyah li 30 taliban dari mustawa atau marhalat tsanawi dan marhalat mutawassithah. Kita diberi beasiswa juga di Madinah, belajar di marhalah SMP atau SMA, tapi yang pastinya SMA. Untuk 30 orang belajar di sana, Pak. Ya tinggal kita pilih nih siapa yang pantas nanti di sana, yang siap. Tadi punya kemampuan dan punya kesempatan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kajian yang luar biasa yang menjadi jembatan untuk menghubungkan orang tua dengan sekolah. Ya biar bisa silaturahim, ketemu antar wali murid, ketemu dengan guru dari anak-anak kita, ketemu dengan manajemen. Nah, sehingga memang ada pintu-pintu, ada jendela yang bisa kita saling menilik, saling melihat silaturahim. Mungkin ada masukan, ada apa mungkin sesuatu yang perlu kita evaluasi di sekolah, itu juga kita senang. Ya jadi ini jembatan untuk menghubungkan kita. Dan kajian itu alhamdulillah rutin. Kalau bisa saya bilang nanti ke manajemen bisa lebih rutin lagi, terutama di kajian parenting. Bagaimana menjadi bapak, menjadi ibu, menjadi orang tua yang benar di tengah-tengah gelombang dahsyatnya ujian ya hari ini ya. Ujiannya luar biasa. Hampir setiap arah ujiannya. Makanya perlu pendampingan baik secara ilmu ya maupun pelatihan-pelatihan agar kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak. Lantas kepada siapa lagi kita berikan amanah ini? Kalau bukan kepada bapak, ibu, orang guru di sekolah. Kan sekitar itu aja. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terakhir alhamdulillah Al-Wildan sekarang sudah berada hampir di seluruh titik di Indonesia ya, mulai dari Sumatera sampai Sulawesi. Alhamdulillah ini juga berkat doa Abu Umu, kepercayaan Abu Umu dari dulu ya. Apalagi generasi-generasi awal, ya alhamdulillah ini tentunya atas karunia Allah SWT, dukungan dan doanya para wali murid. Nah, kami tidak pernah berhenti meminta doanya, mohon dukungannya ya untuk sekolah ini biar terus berkembang sehingga menjadi mercusuar, menjadi menara ilmu. Ya, moga-moga untuk mengembangkan ini kita punya lahan di Serang itu yang nanti akan kita bangun masjid. Sekarang desainnya baru 50 kali 50. Kemungkinan besar akan ditambah lagi untuk ukurannya dan kita akan menjadikan itu markas dakwah sunnah. Termasuk markas dakwah sunnah di Indonesia. Moga-moga Allah mudahkan semuanya. Sekarang lagi proses IMB-nya langsung diketuai oleh Ustadz Firanda. Nanti kalau ada daurah-daurah besar, doa ulama, kita nanti pusatkan di sana insya Allah. Daurah orang tua kan gitu kan. Ya, umpama ada kegiatan apa gitu. Al-Wildan menghafal Al-Quran bersama wali murid. Nah, mau nggak Pak? Karantina ini. Baik, demikian saya terlalu buat panjang lebar. Jazakumullah khairan la ihtimakum istimaikum. Yang berikutnya kita persilakan kepada Ustadz kita, guru kita, Dr. Iful Bahri MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Asbur. Selanjutnya insyaallah ta'ala kita akan memulai kajian atau tablik akbar kita pada hari ini. Namun sebelumnya sedikit kami informasikan tentang biografi Ustadz Ariful Bahri. Nama beliau Ustadz Ariful Bahri asal dari Air Tiris, Kampar, Riau. Beliau riwayat pendidikannya didahului dari MTS, setelah itu mondok, dan alhamdulillah di pondok beliau bisa menyelesaikan hafal Al-Quran 30 juz dan mendapat hadiah umroh. Lalu ikut daftar di di Universitas Islam Madinah, diterima di sana S1 Fakultas Al-Quran, betul Ustaz ya?
Nah, dan alhamdulillah S2 dan S3 beliau mengambil jurusan akidah, perbandingan agama dan firaq. Dan alhamdulillah setelah selesai mengambil gelar doktor di bulan Mei tahun 2023. Dan saat ini beliau tinggal di Madinah bersama kelima orang anak dan keluarga beliau. Baik, tidak panjang lebar, Abu dan Umu insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kami persilahkan kepada Ustadz Ariful Bahri untuk memberikan kajiannya. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwatul Islam, Bapak Ibu, kemudian para asatiz, kemudian para tullab, hafizakumullah taala jami'an. Sebelumnya tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kemudahan kita berada di sini di tempat yang mulia ini. Dan tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah ingin mendengarkan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pesan-pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkhusus dalam masalah anak, keturunan, pendidikan dan yang semisalnya. Namun sebelumnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan terkhusus kepada yang pertama tentunya Ustadz Abdurrahim selaku pemimpin direkturnya, kemudian yang mewakili adalah Ustadz Asbur. Ustadz Asbur ini kami anggap sebagai abang kami sendiri ya, karena Masya Allah kami sering berjumpa alhamdulillah. Begitu juga kepada asatiz yang lainnya dan juga kepada orang tua telah diberikan kami kesempatan untuk bisa tampil di sini sedikit membahas tentang masalah yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga bisa memberikan manfaat. Taib Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai, kami punya salah satu kisah ya. Kisah ini adalah kisah yang berkaitan dengan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Dan kita harus tahu, kadang-kadang Fudail ini dia sendiri dulu, dia itu adalah salah seorang yang sering melakukan, kalau bahasa kitanya, kejahatan. Fudail ini dulu terkenal sebagai orang yang selalu menghalangi orang lain kemudian diambil barangnya. Kalau bahasa kitanya apa namanya? Yang apabila ada orang lewat, diambil barangnya. Apa bahasa kitanya? Begal. Jambret terlalu lembut ya. Begal. Jadi dia tuh terkenal dengan, dia selalu seperti itu, terkenal dengan keburukannya. Sehingga sebagian orang mengatakan kalau ingin terkenal, maka lakukanlah. Karena kadang-kadang ini manusia, namanya manusia. Melakukan kebaikan, itu sulit terkenalnya. Melakukan keburukan, langsung terkenal. Itu kaedahnya. Maka oleh karena itu kadang-kadang karena memang melakukan kebaikan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada itu semua. Jadi Fudail bin Iyad ini dulu orang yang suka melakukan keburukan. Sampai suatu ketika dia ketahuan, sembunyi. Kemudian pada akhirnya dia mendengarkan satu ayat. Yang mana ayat ini berbunyi, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Wahai kalian orang-orang yang beriman kepada Allah, sampai kapan kalian akan melakukan pekerjaan seperti ini? Seolah-olah itu merupakan barometer bagi Fudail bin Iyad. Sampai kapan kalian akan fokus kepada pekerjaan kalian, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan? Karena bagaimanapun kita semua, coba bayangkan kita di sini
setelah 40 tahun, setelah 50 tahun, bisa jadi tidak ada satupun di antara kita yang masih ada di dunia. Semua kita. Maknanya ikhwatul Islam berarti kita harus melakukan persiapan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Coba bayangkan 50 tahun itu tidak lama. Tapi bisa jadi setelah 50 tahun kita yang ada di dalam masjid ini bisa jadi tidak ada lagi. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Dan warisan yang terbaik sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah waladun saleh. Warisan yang terbaik adalah waladun saleh. Dan nanti akan kita bahas tentang waladun saleh ini. Nah, Fudail bin Iyad ini juga punya salah seorang anak, punya keturunan, dan memang di antara salah satu sifat para nabi dan para rasul itu mereka punya keturunan. Semakin banyak keturunan semakin bagus. Kemudian Fudail bin Iyad ini pernah dia mengadu, bahasa kitanya mengadu ya. Dia sama dengan pengaduan kebanyakan orang tua, sulit untuk memperbaiki, mengajarkan anaknya. Dia pun pernah mengatakan dalam satu kalimat, "Ya Allah, sesungguhnya aku sudah berusaha untuk memperbaiki anak dan keturunanku, namun aku tidak sanggup. Fa aslih li dzurriyyati." Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Aku mengadu kepadamu, perbaikilah anak dan keturunanku. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang mesti dilakukan dan dihafal serta dibaca oleh orang tua. Semuanya. Kami sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, semuanya. Makanya kita sebagai orang tua itu ada paling tidak kewajiban kita terhadap anak. Yang pertama itu ada doa. Doa itu senjata kaum muslimin ya. Dan doa itu ada 3 tahapan. Doa sebelum anak lahir, doa setelah anak lahir, dan doa ketika mungkin ada kejanggalan terhadap anak-anak kita. Dan kita harus tahu. Karena itulah yang bisa membuat anak kita, yang membuat anak kita itu baik dan saleh itu bukan orang tua. Orang tua hanya sekedar penyebabnya sahaja. Tapi yang membuat itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita yang sebagai orang tua harus ingat 3 kalimat ini. Yang pertama, doa sebelum anak lahir. Ketika kita meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa doanya? Allah tidak pernah perintahkan kita berdoa untuk meminta keturunan. Nabi juga tidak mengajarkan kepada kita agar kita punya anak. Tapi yang Allah sebutkan, yang Allah ajarkan, yang Allah sampaikan, supaya kita mendapatkan keturunan yang saleh itu harus kita ingat baik-baik. Karena betapa banyak orang punya keturunan dia itulah yang membuat dia bisa gila, bisa stres, bisa ini, bisa itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah ajarkan kepada kita bukan hanya punya keturunan. Kalau hanya sekedar punya anak, makhluk lain juga punya anak. Bukan hanya yang namanya manusia. Makanya bagi kita yang pertama, doa sebelum ada keturunan. Doanya ada 3 kalimat. Yang pertama, saleh. Yang kedua, baik. Yang ketiga, diridhai. 3 sifat ini. Siapapun yang ingin diberikan keturunan oleh Allah Azza wa Jal, maka jangan lupakan 3 kalimat ini. Yang pertama, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Bukan hanya keturunan. Karena bisa jadi nanti kalau kita keturunan, kami selalu menceritakan kalimat ini. Mungkin sebagian kita pernah mendengarkan cerita ini. Jadi Bapak Ibu, di Mekah ada orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah. Dan doa-doa di sana banyak yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia berdoa kepada Allah dikala dia berada di Mekah. Dan doanya dengan bahasa dia sendiri. Makanya di antara salah satu kekurangan kita bersama adalah ketika doa itu bersumber dari diri dan perasaan. Kenapa demikian? Karena kalau hanya bersumber dari diri dan perasaan, tidak terkontrol, kadang-kadang doa itulah yang menyebabkan kita dapat malapetaka. Doa yang semestinya membuat kita bahagia, tapi sebaliknya. Makanya belajarlah berdoa dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW.
Contoh yang tadi kita sebutkan. Jadi dia berada di Mekah ini Bapak Ibu. Dia berdoa. Apa doanya? Ya Allah, semua orang yang ada di sini punya anak dan keturunan. Saya yang tidak punya. Kebetulan dia sudah menikah lama, belum ada anak dan keturunan. Berarti tentu doanya sudah pakai emosional, pakai perasaan. Ya Allah, berikan kepadaku anak dan keturunan. Kira-kira doa ini baik atau tidak? Bagus atau tidak? Nah, kemudian setelah dia berdoa seperti ini, Allah berikan kepadanya keturunan. Kemudian setelah diberikan keturunan, lahir, kemudian tumbuh sampai 17 tahun. Semenjak dia berdoa, semenjak dia datang ke Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian setelah 17 tahun berikutnya dia datang lagi ke Ka'bah Al-Musyarrafah, kemudian dia juga berdoa kepada Allah dengan kalimat yang lain. Ya Allah, setelah 17 tahun berarti umur anaknya sudah 17 tahun, 16 tahun. Dan umur anak di masa-masa ini merupakan umur yang paling sulit. 16-17. Makanya apabila orang tua tidak hadir ketika anaknya berumur 16-17, 15-16-17, maka bisa jadi bahaya hadir kita dalam umur ini. Karena umur ini adalah umur yang penting. Kemudian Bapak Ibu, dikala 17 tahun, dia pun berdoa kepada Allah. Allahumma ahlik waladi. Ya Allah, binasakan anakku, matikan saja dia. Orang tua yang dulu berdoa kepada Allah di Ka'bah, ya Allah berikan kepadaku anak dan keturunan. Tiba-tiba setelah 17 tahun doanya berbalik. Ya Allah, matikan anakku. Berarti apa yang terjadi? Anaknya yang menyebabkan dia bisa jadi sengsara, bisa jadi binasa, tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian pada akhirnya ada orang yang menegurnya. Wahai fulan, kamu itu zalim. Kamu itu zalim kepada anakmu. Zalamtahu marratain. Kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Zalim ketika kamu minta berdoa dulu karena doanya salah. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan anak dan keturunan. Padahal doanya salah. Tidak seperti itu yang diajarkan. Kemudian yang kedua, setelah Allah berikan anak dan keturunan, tidak sesuai dengan harapan, doanya juga salah. Berarti yang zalim itu orang tua. Dan betapa banyak orang tua yang zalim kepada anaknya. Dan itulah yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kita selalu fokus bahwa banyak anak-anak yang durhaka. Tapi kita lupa, sebelum anak durhaka, orang tualah yang durhaka. Ini kaidah yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sebelum anak-anak durhaka, karena tidak mungkin mereka durhaka sebelum orang tuanya durhaka. Jadi kita fokus anak saya durhaka. Emang apakah kita sudah bahas diri kita ini siapa? Apakah kita sudah menjadi orang tua yang berbakti kepada anak? Atau kita statusnya masih anak yang orang tua yang durhaka? Makanya ada istilah orang tua durhaka. Sebelum ada istilah anak durhaka. Dan kita ingin menjadi anak orang tua yang berbakti. Supaya nanti kita juga mendapatkan anak yang berbakti. Kemudian Bapak Ibu, kita kembalikan. Di antara doa yang mesti dihafal oleh kaum muslimin. Sebelum mereka punya anak yang turunan ada 3. Yang pertama, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. Kalimat yang pertama saleh. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Sudah 2. Yang ketiga, waj'alhu rabbi radiyah. Waj'alhu rabbi radiyah. Jadi siapapun di antara kita yang menjadi orang tua, di sini insya Allah banyak orang tua ya, maka hafal 3 kalimat ini sebelum, ini masih sebelum ya, karena masih banyak lagi doa-doa yang lain. Ini sebelum. Yang pertama, Rabbi habli minas salihin. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, waj'alhu rabbi radiyah. Sudah hafal sampai di sini? Yang hafal silahkan angkat tangan. Kalau tidak hafal berarti kita tutup pengajiannya sampai di sini. Percuma kan, saya ceramah nggak hafal kan? Baik, siapa yang hafal? Baik, sila. Ini sebagai orang tua atau sebagai siswa? Sudah punya anak-anak? Belum ya? Kita kasih kesempatan orang tua dulu ya. Karena ini fokus untuk orang tua dulu ya. Nanti setelah kamu kawin, siap-siapkan doa ini. Insya Allah, baik. Orang tua dulu. Siapa yang sudah hafal? Ayo silakan. Mungkin di sini Pak ya, sambil Ustaz bisa pinjam ini. Biar apa namanya? Karena semakin sering didengar, semakin semakin bisa memberikan manfaat. Baik.
Silahkan bisa Pak ya Taib. Ah boleh, boleh. Pertama kali nggak apa-apa. Masya Allah, barakallah baik. Taib, bisa memberikan manfaat juga ya nanti Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pertama dat Robi habli minas solihin. Artinya, Ya Allah berikanlah kami anak yang soleh. Taib yang kedua. Robi habli minadunka zuriatan toibah. Artinya, Taib. Yang ketiga wajil Robi rodiyah. Waj'alhu Rabbi Iya. radiyya. Artinya, Mantap. juga nggak tahu ya? Taib, Masya Allah. Ini silakan Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Allahumma barik, Allahumma barik. Taib, yang pertama, Rabbi habli minas salihin. Rabbi, ya Allah, habli, berikan kepadaku minas salihin saleh. Yang kedua, Rabbi habli, sama juga ya. Rabbi habli min ladunka, dari sisimu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yaitu zurriyah, anak dan keturunan yang tayyib. Yang pertama saleh, yang kedua tayyib. Yang ketiga, waj'alhu Rabbi radiyya. Jadikan anak dan keturunanku yang diridhai. Jadi ini sebelum, kapan doa ini kita ucapkan Bapak Ibu? Sebelum ketika kita ingin mendapatkan anak dan keturunan. Nah kemudian, rata-rata alhamdulillah, semua kita sudah punya keturunan. Apalagi doanya? Ada lagi doa yang berikutnya. Yang pertama, ada dua ya, minimal ada dua. Ini sekedar menyebutkan kepada kita, apa kewajiban kita sebagai orang tua. Yang pertama doa yang semua kita hafal. Apa doanya? Rabbana hablana wadzur qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang pertama. Hafal doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Yang bisa menyejukkan mata, menyejukkan hati, menenangkan kehidupan. Jadikan, karena biasanya masalah kita, kalau tidak masalah anak, atau kalau tidak masalah, apa masalah kita yang paling banyak? Yang pertama, anak. Yang kedua, istri. Untung ibu-ibu tidak ada di sini ya. Ada ibu-ibu di sini? Ada di bawah ya, hati-hati ya. Itu bukan jawaban saya tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikan kepada kami istri, keluarga, dan keturunan yang menyejukkan hati pandangan. Artinya kalau ada orang yang punya dua ini, tidak menyejukkan pandangan, maka berbahaya hidupnya. Akan sengsara hidupnya. Walau dia orang yang punya kemewahan dan semuanya. Tapi kalau keluarganya ada masalah, anaknya ada masalah, maka dia akan sengsara. Maka perbanyaklah mengucapkan kalimat ini setelah Allah berikan kepada kita keturunan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama ini mungkin sudah kita dengar semuanya. Yang kedua apa? Doa Nabi Ibrahim. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kapan doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala tinggalkan anak dan istrinya di Mekkah Al-Mukarramah, kemudian dia pergi atas perintah Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak pergi begitu saja, ada titipan doa. Doa itu sangat penting Bapak Ibu. Bahkan Nabi Muhammad SAW, kita selalu mengatakan, Nabi mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Saya ini, kata Nabi SAW, hasil daripada doa ayahku. Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita bersama. Nabi SAW mengatakan, ana da'watu Abi. Saya ini adalah karena hasil daripada doa ayahku, kata Nabi. Nabi mengatakan Nabi Ibrahim adalah ayahnya. Padahal jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu berapa tahun? Coba bayangkan hasilnya. Dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim 1000 tahun. Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa 700 tahun. Nabi Musa kepada Nabi Isa 500 tahun. Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Berarti berapa jarak Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW? Ada yang angkat tangan? Ayo. Yang paling tua dulu ya. Baik, sila berapa Pak? 25 tahun. Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Silakan ya. Nah ini kitabnya pas lah nih, Masya Allah.
Sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Panjang umur, diberikan kesehatan, walau jawabannya salah ya. Ayo. Berapa jaraknya? Berapa jaraknya? Berapa? 3.800. Dari mana angka 3.800? Gak apa-apa, kita sambil diskusi ya. Dari mana datangnya? Siapa yang bisa jawab? Berapa jarak? Baik. 1.000? Dari mana datang 1.300? Nah, yang lain berapa? 5.400. Dari mana angkanya? Iya. Iya. Iya, 10 tahun. Iya. 3.000. 200 tahun. Berarti berapa jaraknya? 4.400. Kayaknya tidur semua ya. Ini berapa? Siapa yang bisa betul? Berapa jaraknya? Kenapa kita sengaja menyampaikan ini? Karena agar kita tahu efek doa itu penting Bapak Ibu, penting sekali. Berapa jaraknya? Siapa yang masih ingat? Berapa? Dari mana angka 2.800? 700 tahun. Nabi Musa sampai ke Nabi Isa 1.500 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Betul nih. Macam salah aja. Sama lagi yang lain? Ada yang tahu? Dia Nabi Ibrahim kepada Nabi Adam kepada Nabi Nuh 1.000. Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim 1.000. Oke? Ibrahim kepada Nabi Musa 700. Musa kepada Isa 500. Isa kepada Nabi Muhammad SAW 600. Berarti berapa? 1.008. Tidak ada yang betul tadi ya. Ada yang 1.800 tadi. Paham sampai di sini semuanya? Tapi yang kita ambil pelajaran Bapak Ibu, coba bayangkan. 1.800 tahun jarak antara doa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Coba kita bayangkan bagaimana keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya Nabi mengatakan, "Ana da'watu abi." Saya ini hasil daripada doa ayahku. Kapan Nabi Ibrahim berdoa? 1.800 tahun yang silam. Makanya masalah ini Bapak Ibu jangan pernah kita lalai. Karena kadang-kadang kewajiban orang tua kita itu, kewajiban kita sebagai orang tua, kita terlalu sering lalainya. Terutama kewajiban kita yang pertama kepada Allah. Bukankah Nabi menyebutkan atau kaidah menyebutkan doa itu adalah silahul mu'min? Senjata kita yang paling kuat itu adalah doa. Kita ini tidak akan berhasil memberikan pendidikan apapun kepada anak. Tidak akan bisa. Sampai Allah yang memberikan kemudahan. Kita ini hanya sebagai, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, kewajiban kita orang tua mengajarkan hanya sekedar adab. Tapi tugas Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kesolehan. Artinya anak kita tidak akan saleh kecuali Allah yang memberikan kesolehan tersebut. Kita tidak ada andil di dalamnya. Itu adalah andil kita dengan atau andil Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu itu adalah andil Allah, berarti kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami Bapak Ibu? Makanya di antara salah satu doa yang kedua setelah Allah berikan kepada kita anak dan keturunan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Berarti ada dua tadi. Siapa yang sudah hafal dua doa ini? Kita ceramah hari ini parenting ya. Jadi harus ada yang kita bawa pulang. Bukan hanya sekedar duduk tanpa ada isi. Tadi ada 3. Sebelum punya. Setelah punya ada ini. Yang pertama, kita semuanya hafal. Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Dikala beliau meninggalkan anaknya Ismail. Sehingga Allah hadiahkan Nabi Muhammad SAW dari hasil doa tersebut. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah jadikan aku ini orang yang selalu menjaga salat. Karena kalau salat kita jaga, urusan kita dengan doa itu adalah salat. Kemudian kalau salat kita jaga,
maka yang lain akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa min dzurriyyati, begitu juga dengan anakku, anak-anak kita. Kalau mereka menjaga salat, aman. Kalau mereka tahu kewajiban salat, aman. Bukankah Allah mengatakan kalau yang menjaga salat betul-betul, maka mereka akan terhindar dari keburukan dan mereka tidak akan melakukan kemungkaran. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang perlu kita jagakan, dan itu bagaimana cara menanamkan di dalam hati anak-anak kita? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah pertama. Jadi ini merupakan di antara doa yang kedua yang mesti harus kita ingat. Sudah hafal Bapak Ibu? Yang terutama bapak-bapak di sini. Ini resiko jadi orang tua nih Bapak Ibu. Kalau tidak hafal susah jadi orang tua nih. Baik, yang ketiga, ketika anak kita mungkin kita wajar ya, yang namanya anak, yang namanya keturunan, pasti ada masalah, pasti ada perbuatan-perbuatan yang kurang yang kurang bagus lah. Maka di saat itulah di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aslih li fi dzurriyyati, aslih li fi dzurriyyati, aslih li fi dzurriyyati, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aslih li, ya Allah, perbaiki untukku dzurriyyati, keturunanku. Aslih li, perbaiki untukku keturunanku. Karena betapa banyak anak dan keturunan kita yang baik tapi untuk orang lain, untuk orang tuanya tak baik. Makanya kita meminta kepada Allah agar anak keturunan kita itu baik untuk diri kita yang pertama, sebagai orang tuanya. Aslih li fi. Di dalam bahasa Arab Bapak Ibu, biasanya huruf jar itu tidak boleh bersama. Ini huruf jar itu berkawan. Huruf jar itu biasanya nggak boleh berkawan. Ini aslih li fi. Li fi. Ada dua. Untuk menekankan bahwa ada yang terpenting dalam masalah doa ini. Makanya di antara doa, ini dalam surah Al-Ahqaf ya, ayat 15 ya. Aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jangan pernah sebagai orang tua kita lupa kalimat ini. Jangan sesekali. Berarti ada beberapa kewajiban yang tadi telah kita jelaskan. Insya Allah sampai di sini paham ya. Sampai di sini kita kita rehat dulu sebentar untuk tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya kami persilakan. Kalau sekiranya ada yang ingin bertanya kami persilakan. Baik, sila. Salam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa ada doa-doa yang dipanjatkan sebelum anak kita lahir, setelah anak kita lahir, dan apabila memang ada masalah di anak kita. Pertanyaan anak, apakah doa yang sebelum anak kita lahir itu boleh kita berdoa dengan doa itu ketika anak kita sudah lahir Ustadz? Baik, syukran Ustadz. Baik, sebelum menjawab pertanyaan ini, kepada yang bertanya, apa doa sebelum anak lahir tadi? Nah, tentu itu dulu. Yang pertama. Sebelum anak kita lahir berdoanya Robbi habli minas solihin. Artinya? Ya Robbi karuniakanlah anak yang soleh. Baik, yang kedua. Terus Robbi ja'alni, bukan. Robbi. Kalau jawabannya nggak dapat, pertanyaannya nggak dijawab. Wah, itu konsepnya. Yang kedua. Ustaz, yang satu lagi. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, ya Robku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, waj'alhu Robbi radiyah. Apa artinya? Artinya, jadikanlah ya Tuhan, ia menjadi seorang yang diridhoi. Masya Allah, ini hadiahnya Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Allah mubarik ya. Bisa diambil? Insya Allah. Supaya nanti duduknya di depan ya. Baik, sambil menunggu pertanyaannya, bahwa apakah doa yang tiga ini boleh kita ucapkan setelah anak kita lahir? Boleh atau tidak? Doa ini Bapak Ibu. Insya Allah. Masya Allah, sehat semua ya. Masya Allah, semoga bermanfaat ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Doa ini boleh diucapkan kapan saja.
Doa ini boleh diucapkan terutama setelah anak kita lahir, tidak ada masalah. Tapi tentunya itu kan secara hukum asal. Hukum asal itu doa sebelum anak itu lahir, ini doanya, kalimat-kalimatnya. Ada tahapan-tahapannya. Karena nanti setelah mereka lahir ada lagi doa-doa yang lain. Tapi apakah doa ini boleh diucapkan setelah, karena ada sebagian orang tua yang mungkin tidak lagi bisa mendapatkan anak dan keturunan. Makanya tidak ada masalah, doa ini bebas kita ucapkan kapanpun, dan setelah kita punya anak juga tidak ada masalah. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita kembali lanjutkan lagi Bapak Ibu. Kemudian pembahasan yang berlanjutnya, yang tadi kita menyebutkan bahwa tujuan kita semuanya adalah bagaimana supaya anak kita ini saleh. Jadi kita menyekolahkan anak kita di pondok, menyekolahkan anak kita agama, itu tujuan kita semuanya sama. Tujuan kita semuanya sama, yaitu supaya mereka menjadi anak yang saleh. Karena memang di antara salah satu warisan yang terindah yang dimiliki oleh orang tua adalah anak yang saleh. Dan kita juga perlu membahas tentang masalah ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk kami sebagai guru. Karena Nabi SAW menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus darinya kecuali 3. Yang pertama, waladin salihin yad'u lah. Anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Di dalam bahasa Arab ada namanya nakirah, ada namanya ma'rifah. Nakirah mungkar, nakirah. Nakirah itu mungkar, itu sama bahasanya. Makanya ada malaikat namanya malaikat mungkar. Kenapa malaikat mungkar disebut dengan malaikat mungkar? Mungkar itu artinya sesuatu yang tidak diketahui. Makanya ada malaikat mungkar dan nakir di dalam perkuburan, karena malaikat itu tidak kenal kita dan kita juga tidak kenal dengan malaikat tersebut. Disebut dengan mungkar. Ada amalan yang mungkar, amalan yang tidak dikenal, maka disebut dengan mungkar. Ada nahi mungkar, ada nakirah, sesuatu yang tidak jelas. Maka di dalam bahasa Arab itu ada namanya nakirah. Ada namanya ma'rifah. Ma'rifah itu ma'ruf, sesuatu yang jelas, yang sudah diakui, yang sudah diketahui, maka disebut dengan ma'rifah. Nah, biasanya keedah di dalam bahasa Arab, kalau ma'rifah itu Bapak Ibu, biasanya diawali dengan alif lam. Ini bahasa Arabnya apa? Al-kitabu. Apabila kita sebut dengan al-kitabu dengan menggunakan alif dan lam, maka kalimatnya disebut dengan kalimat ma'rifah. Ma'rifat, yang diketahui. Artinya ini kitabnya. Jelas sampai di sini? Tapi apabila kita hilangkan alif lamnya, apa bacaannya? Kitabun. Berarti kalimatnya nakirah. Apa arti kitabun? Sebuah kitab. Kitab yang mana? Enggak jelas. Bisa jadi kitab yang ada di kami, bisa jadi kitab ada di Bapak, bisa jadi kitab yang ada di sini. Itu perbedaannya. Jelas sampai di sini? Baik, sekarang kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Waladin salihin yad'u lah." Waladin, atau kita ambil waladun, anak. Anak ini dia itu sifatnya nakirah atau ma'rifah? Dalam hadis ini ma'rifah atau nakirah? Nah, yang orang tua siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Kenapa ma'rifah? Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Bisa Pak ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Wa iyyakum, sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Tapi jawabannya salah Pak ya. Hari ini jarang yang benar ya. Macam mana nih? Baik. Jadi waladin itu apa? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Karena tidak ada alif dan lam. Tadi kita menyebutkan biasanya kalau ada alif lam, al-kitabu. Ini dia kitabnya. Tapi kalau kitabun, mana kitabnya? Gak jelas. Bisa jadi ini, bisa jadi itu, bisa jadi ini. Paham sampai di sini? Nah, waladin salin. Apa arti waladin saleh? Anak yang saleh. Kemudian apa sambungannya? Yang mendoakan dirinya. Perhatikan baik-baik. Anak yang saleh. Pernah tidak Nabi mengatakan anak kamu? Berarti anak siapa?
kita kembalikan kepada kaidah dari bahasa. Nabi tidak pernah mengatakan anak kamu. Tapi Nabi mengatakan doa anak yang, pernah tidak Nabi mengatakan doa anak kamu yang saleh? Pernah atau tidak? Tapi Nabi mengatakan doa anak yang, maka perbanyaklah anak. Baik itu anak kita, atau anak didik kita, atau anak yang kita punya andil dalam kesolehannya. Paham atau tak paham sampai sini? Kita selalu punya cerita yang indah Bapak Ibu. Semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Dan ini adalah di antara salah satu langkah yang terindah untuk mendapatkan anak yang saleh, anak kita. Untuk mendapatkan agar supaya anak kita anak saleh. Dan ini paling berat. Salah satunya, berusaha menjadikan anak orang lain anak yang saleh. Sehingga dengan itu Allah ganti usaha kita tersebut dengan menjadikan anak kita anak yang, nah ini untuk kami sebagai guru. Kami sebagai guru atau kita yang ingin menjadi memperbanyak anak. Jadi memperbanyak anak itu bisa jadi maknanya dua. Yang pertama betul-betul memperbanyak keturunan kita. Yang kedua memperbanyak anak itu bisa jadi maknanya anak yang dalam hadis ini. Anak yang kita sekolahkan. Anak yang kita didik. Anak yang kita banyaklah pokoknya. Kita selalu menceritakan, menyampaikan kisah ini. Mungkin ada sebagian kita yang sudah dengar, tapi ini motivasi bagi kita bersama. Di antara salah satu Allah menjaga keturunan kita. Imam ini Bapak Ibu. Imam Abu Hanifah. Kita tahu ya. Imam Malik. Karena susunannya itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini terkenal semuanya. Nah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu terkenal dengan tulisannya. Karena para ulama itu terkenal, mazhabnya terkenal dengan apa yang mereka tulis. Imam Malik terkenal dengan Muwatta'nya. Imam Syafi'i terkenal dengan Ar-Risalahnya. Ar-Risalah. Imam Ahmad terkenal dengan Musnadnya. Imam Abu Hanifah terkenal dengan muridnya. Kami pernah tuliskan dalam kitab ini ya. Imam Abu Hanifah itu, dia punya murid. Salah satunya dia dua orang muridnya. Satu namanya Abu Yusuf Al-Qadhi. Namanya Ya'qub bin Ibrahim. Yang Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu adalah muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tidak banyak meninggalkan catatan. Karena dia seorang pedagang. Pedagang sekaligus ulama. Dan dialah di antara salah satu ulama yang kaya. Jadi ulama itu tidak mesti miskin ya. Boleh juga kaya. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Sehingga dia mungkin jarang punya tulisan ada. Tapi tidak semasyhur tiga ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian Bapak Ibu, dia bertemu dengan Muhammad ini atau Ibrahim, Abu Yusuf ini, Ya'qub bin Ibrahim ini. Ya'qub bin Ibrahim itu waktu itu masih kecil. Jadi dia masih kecil bekerja di pasar. Kemudian dia lihat anak ini kayaknya orang pintar, orang cerdas. Tapi dia tidak bisa belajar. Dia tidak bisa, artinya kurang mampu orang tuanya. Maka Imam Abu Hanifah menawarkan bagaimana kalau anak ini saya sekolahkan. Saya ambil, saya didik. Orang tuanya gak suka. Bukan tanpa alasan. Karena nanti kalau anaknya belajar agama, siapa yang membantu dia bekerja? Banyak anak-anak yang tidak sekolah, bukan berarti mereka tak mau sekolah. Tapi membantu orang tuanya. Padahal mereka itu berlian-berlian yang tercecer di jalanan. Maka carilah berlian-berlian tersebut. Bisa jadi mereka lah anak kita yang sesungguhnya. Dan bisa jadilah mereka yang doakan kita dikala kita sudah berkalang tanah. Itu yang harus kita ingat. Cari. Kemudian Imam Abu Hanifah dikala bertemu mengatakan anakku tidak bisa karena dia yang bantu saya. Kalau dia tidak ada siapa yang bantu saya? Bekerja, mencari maisha. Tapi dia orang miskin. Kemudian apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah diam. Kemudian dia seperti biasa. Tapi dia berpikir, bagaimana solusi yang terbaik? Ternyata dia mengatakan kepada orang tua tersebut, aku ambil anakmu, aku sekolahkan dia, dan hasil daripada usaha dia itu aku berikan kepadamu. Artinya aku beli anakmu. Jadi nanti kalau kamu tidak perlu lagi bekerja, aku yang tanggung. Jadi dibiayai anaknya dan dibiayai orang tuanya. Artinya sesuai dengan kemampuan anaknya. Misalnya anak itu bisa menghasilkan 2 dirham satu hari. Maka Imam Abu Hanifah memberikan 2 dirham satu hari. Jadi orang tuanya beruntung. Imam Abu Hanifah juga beruntung.
Dan itulah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya apa yang terjadi? Dididik sampai pada akhirnya Abu Hanifah meninggal. Dan anak inilah Ibrahim bin Ya'qub yang tadi diambil dari pasar, yang disekolahkan, yang dididik. Itulah yang meneruskan mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa mazhab Imam Abu Hanifah sampai kepada kita, dikenal oleh kaum muslimin? Karena ini Abu Yusuf Al-Qadhi. Setelah Abu Hanifah meninggal, dia menjadi qadhi, maka namanya adalah Al-Qadhi. Qadhi itu hakim dunia, kaum muslimin di zamannya. Bukan orang sembarangan. Orang yang mewakili dan mewariskan semua ilmu Abu Hanifah. Tapi lihat bagaimana perjuangan Imam Abu Hanifah yang tadi. Dan dialah yang selalu mendoakan Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ibarat anak angkatnya Imam Syafi'i. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, saya tidak pernah melupakan Imam Syafi'i dalam doa. Padahal mereka tidak punya hubungan darah. Tapi mereka punya hubungan ibarat seorang anak dengan guru. Ibarat seorang anak dengan orang tua. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kami sebagai guru itu salah satu merupakan, bisa jadi nanti anak-anak yang kita ajar ini, anak-anak yang kita didik, bisa jadi setelah kami meninggal, oh Ustadz itu yang dulu mengajarkan saya ini, mengajarkan saya tauhid, akidah, nahwu, shorof, mengajarkan saya berbakti kepada orang tua, mengajarkan. Nah, kita kewajiban kita punya andil di dalamnya. Kan jarang di antara kita yang punya anak 10 kan? Ada di antara kita yang punya anak 10 di sini? Berapa yang paling banyak punya anak di sini? 5 ada. Ada mungkin ya 6. Karena orang-orang dulu itu kalau di bawah 10 malu. Rata-rata dulu orangnya punya anak itu di atas 10 kan? Kami kakak beradik 13. Istri kami kakak beradik 12. Kalau orang sekarang punya anak di atas 10 malu. Kalau dulu di bawah 10 malu. Makanya jarang di antara kita yang punya anak di atas 10. Pasti rata-rata di bawah 10. Tapi ketahuilah itulah sebenarnya perdagangan kita yang sesungguhnya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena semakin suci akan kita semakin bahagia dikala kita berada di alam barzakh. Kalau yang tidak punya banyak anak, maka perbanyaklah anak-anak yang lain yang dia didik. Sekolahkan, ambil anak ini, buat ini, sekolahkan ke sini, tahfidzkan ke sini. Setiap ayat yang dia baca, pahala untuk kita. Bisa jadi dia doakan kita. Bisa jadi anak kita sendiri yang mereka cari warisan kita. Tapi anak yang kita sekolahkan, mereka ingat dia yang sekolahkan saya. Itu makna memperbanyak anak. Makanya Nabi SAW mengatakan, waladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh mendoakan dirinya. Anak siapa saja. Anak dia, anak yang dia didik, dan anak yang disekolahkan, anak yang ada andil dia di dalamnya. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali cerita-cerita para ulama, bahkan sampai sekarang banyak. Maka kalau kita tidak punya anak, atau mereka yang belum diberikan keturunan, karena tidak semua orang punya anak. Anak kandung itu tidak semua orang punya. Ada orang yang mandul, ada orang yang punya anak tapi tidak saleh. Syaratnya harus 2, anak dan saleh, bukan hanya anak. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita, apa doa yang terbaik? Doa kita ini Bapak Ibu, ya Allah jadikan anak saya ini anak yang saleh. Itu dulu, karena konsepnya anak yang saleh. Kalau tak saleh tak sampai doanya. Berarti ya Allah jadikan aku anak yang saleh dan ampunkan dosa ayah dan ibuku, orang tuaku. Nah kita juga ingin seperti itu nanti kalau kita sudah meninggal. Anak kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku anak yang saleh. Dan jadikan semua doa dan ibadah yang aku lakukan sampai kepada orang tuaku yang sudah berada di alam barzakh. Itu adalah orang tua yang paling bahagia sesungguhnya. Dan kita ingin menjadi orang tua seperti ini. Jadi memang kita sekarang memang waladin saleh. Anak yang saleh itu Bapak Ibu. Bukan hanya anak kita, anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin ini, semuanya adalah anak kita. Kesempatan bagi kita semuanya. Kalau kita tidak bisa menyekolahkan 3 orang, sekolahkan 10 orang. Itu istilahnya. Semakin banyak semakin bagus. Makanya orang-orang yang berdagang dengan Allah adalah mereka yang punya andil dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan agama itu tidak tegak kecuali dengan generasi. Coba bayangkan kita sekolahkan 1 orang anak hafiz Quran. Kemudian dia hafiz 30 juz. Kemudian nanti dia jadi imam. Berapa ayat yang kira-kira dia baca setiap hari? Karena orang yang hafiz Quran itu minimal dia akan murojaah 1 hari 5 juz. Coba setiap huruf yang dia baca, pahalanya sampai kepada orang yang tadi. Bukankah itu adalah orang yang paling beruntung sesungguhnya? Tapi siapa di antara kita yang mau melakukannya? Dan bahkan Bapak Ibu, itu adalah di antara salah satu cara agar Allah membuat anak kita juga saleh. Gara-gara kita membuat anak orang lain. Nah itu dia.
Sama dengan doa. Bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Doakan orang lain. Ya Allah, jadikan tetangga saya itu orang yang dilancarkan rezekinya. Kalau kita doakan orang lain, siapa yang doakan kita? Siapa yang doakan kita? Malaikat. Mana yang lebih dikabulkan doanya? Doa kita atau doa malaikat? Tapi siapa yang mau melakukan seperti itu? Ada atau tidak? Ustaz, jangankan doa untuk tetangga saya, doa untuk diri sendiri saya tidak sanggup atau bagaimana, kalimat-kalimat yang lain. Tapi itu konsepnya, begitu juga masalah anak. Mungkin anak kita ini ya agak sedikit aktif, atau agak sedikit berlebih, atau apalah namanya. Kemudian kita agak sulit untuk memperbaikinya. Maka bisa jadi ini adalah di antara salah satu solusi agar Allah berikan kepada kita keturunan yang tadi kita sebutkan. Insya Allah paham sampai di sini Bapak Ibu. Kita istirahat dulu sampai di sini ya. Sekarang kita buka lagi sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya kami persilakan. Mungkin sama Ustaz ya, kira kurang lebih. Baik, silah. Insya Allah nanti setelah ya, Masya Allah. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puan Ustadz. Tadi awal Ustadz sudah menjelaskan mukadimah awal terkait anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan ada pula orang yang durhaka kepada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Yang mau dipertanyakan ini Ustadz Afwan, bagaimanakah bentuk contoh kita sebagai orang tua yang durhaka kepada anak kita sendiri Ustadz? Afwan, itu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Masya Allah. Apa contoh orang tua yang durhaka kepada? Boleh. Baik, Masya Allah. Iya ya, kita lupa ada ibu-ibu juga ya. Nanti kalau ibu-ibu yang bertanya mungkin langsung ya. Pertanyaan ini, insya Allah setelah ini kita bahas sedikit ya. Jadi memang kan ini sesi-sesi tahap per tahap ya. Jadi setelah ini nanti insya Allah kita bahas lagi orang tua yang durhaka. Tapi jangan sakit hati mendengarkannya ya. Insya Allah nanti akan kita sebutkan siapa orang tua yang durhaka. Setelah ini ya. Setelah sesi ini insya Allah. Ayo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau bertanya masalah pernyataan tentang rezeki anak soleh itu apakah tepat atau tidak tepat? Apa? Pernyataan menyatakan bahwa rezeki anak soleh itu tepat apa tidak tepat Ustaz? Padahal anak yang tidak soleh pun ada rezekinya gitu. Rezeki anak soleh kan kalau ngobrol tuh ada rezeki anak soleh gitu. Oh. Apakah tepat apa tidak tepat Ustaz? Oh, bahasanya. Apakah ini bagus bahasanya ini rezeki anak soleh? Baik. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, rezeki itu tidak selamanya berbentuk materi. Anak soleh itu sudah bagian daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Iya atau tidak? Istri yang salehah itu adalah rezeki dari Allah. Rumah yang nyaman itu rezeki dari Allah. Kesehatan itu rezeki dari Allah. Kesempatan itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Jadi rezeki itu tidak selamanya materi. Nah, ini adalah rezekinya anak soleh. Kebetulan kita punya rezeki ini misalnya. Ada uang misalnya, dapat bonus dari kantor. Atau tiba-tiba dapat job baru. Ini rezeki anak soleh. Kalimat ini kita mengatakan sebenarnya tidak salah juga. Tapi kita karena ingat ya, setiap yang Allah berikan rezeki bukan berarti Allah sayang. Bisa dipahami? Jadi rezeki itu bukan tanda Allah sayang. Baik, sebelum kita lanjutkan ini, kamu hafal surah Al-Fajr nak? Yang angkat tangan? Ya, Al-Fajr. Al-Fajr. Baik, baca sini. Nanti akan kita sebutkan. Al-Fajr, wal-Fajr. Masya Allah, Allah barik. Nah, sini nak. Al-Fajr, Masya Allah. Baca dengan suara seperti kamu jadi imam ya. Masya Allah, silakan. A'udzubillah. Sini aja, biar kita baik. Iya, langsung. A'udzubillah ya. Bismillah. A'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جعبوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Hasbuk, Masya Allah. Silakan kamu pilih mana yang kamu mau. Oh, Masya Allah. Tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Nah, dah. Silakan. Masya Allah. Makasih banyak ya. Masya Allah. Allah mabarik. Allah mabarik. Baik. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ayat terakhir yang tadi dibaca oleh anak kita. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia apabila diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, maka mereka akan mengatakan fa yaqulu rabbi akraman, Allah muliakan saya. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia kalau ditahan rezekinya, disempitkan rezekinya, maka mereka akan mengatakan Allah hinakan saya. Itu kata kita. Maknanya agar kita tahu, yang diberikan rezeki bukan berarti tanda Allah suka. Yang ditahan rezekinya bukan berarti Allah tanda tidak suka. Paham atau tidak paham? Artinya rezeki itu bukan tanda. Rezeki itu bukan tanda. Berarti orang miskin, orang yang tidak disukai Allah. Kira-kira yang paling banyak masuk surga itu siapa? Nah, kalau kita mau kaya atau masuk surga? Tapi harus miskin dulu. Gimana? Kaya masuk surga? Emang bisa? Betul nih. Gimana caranya? Coba kita bayangkan, coba kita lihat. Yang paling banyak masuk surga itu adalah fakir dan miskin. Padahal mereka tidak punya harta, bukan berarti Allah tidak sayang. Dan punya harta bukan berarti tanda Allah sayang. Artinya, ketika kita mengatakan ini rezeki anak saleh, kalimat ini ada baiknya, ada tidak baiknya. Nah, ketika Allah berikan kepada kita rezeki, apa kalimat yang terbaik? Kemudian, alhamdulillah doang. Kalau kita punya rezeki, puji Allah dan minta keberkah. Sekarang saya tanya ini. Apa doa minta rezeki? Allahumma ini. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ini juga masih berkaitan dengan anak ya. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Sudah hafal doanya? Sudah hafal atau belum? Terus kalau belum hafal kenapa nggak dicatat? Macam mana nih? Ini penting, ini untuk kita semua nih. Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku dan anakku. Makanya anak itu tidak pernah di dalam agama itu kecuali minta diperbanyak. Kalau tidak anak kandung, maka anak orang lain. Seperti yang tadi kita telah bahas. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li, tapi berikan keberkahan. Banyak anak, banyak harta tanpa berkah percuma. Akan membuat kita semakin sengsara. Tapi kalau keberkahan semakin banyak, semakin bagus. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Ya Allah, panjangkan umurku, ampunkan dosaku. Karena manusia yang terbaik yang panjang umurnya, yang banyak ketaatannya.
Jadi yang tadi ada sisi negatifnya, ada sisi baik. Intinya, ya Allah, tambahkan dan berkahi. Itu kalimat yang terbaik. Kalau rezeki anak itu sudah pasti. Berarti kalau sekiranya tidak diberikan rezeki, berarti tidak rezeki anak soleh. Karena ini bahasanya lain. Makanya kalimat yang paling tepat itu yang tadi ya. Allahumma akthir mali. Siapa yang sudah hafal nih? Baik, sila, maju ke sini. Nah, tanpa bawa teks. Silakan. Sambil berdiri aja nggak apa-apa, biar yang lain juga. Bismillah. Allahumma firli, Allahumma aksir mali, wa waladi, wa barikli, fima atoitani, wa tawil umri, wa fir zambi. Artinya? Ya Allah, berbanyaklah hartaku dan keturunanku, dan berikanlah kepada aku dari apa yang kau berikan, dan perpanjangkanlah umurku, dan keberkahan. Dan berikanlah keberkahan kepada apa yang telah engkau berikan, dan panjangkanlah umurku, dan ampunkanlah dosa-dosaku. Masya Allah, Allahumma barik, Masya Allah. Masya Allah, Allahumma barik ya. Allah, barakallahu fiik, Allah yahfaduk. Baik, jelas sampai di sini ya. Baik, sebelum kita membaca pertanyaan ini, pertanyaan dari ibu-ibu, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu pertanyaan tadi, bagaimana menjadi siapa itu orang tua? Orang tua dan apa kewajibannya? Kita tentu kewajiban kita sebagai orang tua terlalu banyak ya, tapi kita fokuskan kepada satu hadis yang bercerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kewajiban kita sebagai orang tua terlalu banyak, tapi kita fokuskan yang terpenting, yaitu hadis yang bercerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Bapak Ibu, suatu ketika Umar sedang seperti biasa mendengarkan keluhan sebagai qadhi. Karena Umar itu adalah Amirul Mukminin, sekaligus dia sebagai hakimnya. Ketika manusia semakin banyak, maka pada akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meminta tolong kepada sahabat yang lain untuk membantu dirinya sebagai hakim. Hakim itu menyelesaikan masalah. Pada akhirnya Umar minta tolong kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Terlepas daripada itu semua, jadi tiba-tiba dikala Umar sedang bekerja atau dinas, datang orang menyeret anaknya, dibawa anaknya diseret. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, berikan nasihat kepada anakku. Dia anak yang durhaka. Maka Umar langsung melihat anak ini. Kemudian apa kata Umar? Wahai fulan, kenapa kamu menjadi anak durhaka? Kenapa kamu? Dia diberikan nasihat sebagaimana kita memberikan nasihat. Kemudian setelah Umar bin Khattab panjang lebar berbicara memberikan nasihat kepada anak ini, maka anak ini minta izin kepada Umar bin Khattab untuk berbicara. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau izinkan aku untuk berbicara? Maka Umar mengatakan, iya silahkan. Wahai Amirul Mukminin, kira-kira, ini kata anak ini, yang tadi telah dimarahi oleh Umar bin Khattab, kira-kira apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Maka mulai Umar menjawab, kewajiban yang pertama, carikan ibu yang terbaik. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan Bapak Ibu, siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, maka kecantikan itulah yang akan menyeret dia kepada keburukan. Siapa yang menikahi karena hartanya, maka dengan harta itulah yang mengantarkan dia kepada kehinaan. Tapi siapa yang menikahi perempuan karena agamanya, berarti agama itulah yang mengantarkan kepada kemuliaan. Artinya Bapak Ibu, lengkap tentu tidak ada. Tapi yang harus ada adalah agama. Lengkap tidak akan ada. Kalau ada, pasti kita rebutan. Kalau ada, tapi tidak mungkin ada. Tapi walau tidak lengkap, yang pasti ada adalah bagian agama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, kewajiban yang pertama, mencarikan ibu yang salehah. Yang kedua, memberikan nama yang terbaik. Yang ketiga, mengajarkan agama. Disebutkan oleh Umar, hanya 3 disebutkan pada waktu itu. Kemudian setelah Umar bin Khattab mengatakan ini kewajiban orang tua kepada anak, tiba-tiba sang anak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dari ketiga yang kau sebutkan, baru 3 disebutkan, tidak satu pun yang dilakukan oleh ayahku ini. Tidak satu pun. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala langsung, yang tadinya marah kepada sang anak yang durhaka, sekarang dia marah kepada orang tuanya. Aqaqtahu, engkau jadi orang tua durhaka sebelum anakku durhaka.
Nah, itulah istilah orang tua yang durhaka. Ternyata anak itu tidak akan durhaka sampai orang tuanya durhaka. Anak itu zalim. Bisa jadi karena kezaliman kita yang dulu. Dan kita selalu menceritakan Bapak Ibu. Karena ini merupakan kaidah umum. Burru bi abaikum yaburrukum abnaukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, anak kalian juga akan berbuat baik kepada kalian. Artinya sebaliknya, kalau kita tidak melakukan yang demikian kepada orang tua, bisa jadi anak kita juga melakukan perkara yang sama kepada kita. Kita selalu menceritakan Bapak Ibu. Jadi dulu ada orang tua yang pikun. Jadi anak ini sudah bosan merawat orang tuanya, pikun. Pada akhirnya dia berinisiatif untuk membunuh ayahnya. Daripada ribet apalah namanya. Kemudian dibawa di jurang. Dibawa, misalnya ini jurang panjang, dibawa orang tuanya di sini. Orang tuanya sudah pikun, tidak tahu. Dan orang tuanya tidak tahu kalau anaknya ingin membunuhnya. Orang tua pikun. Kemudian anaknya ingin melempar dia di sini. Ketika anaknya ingin melempar dia di sini, menjatuhkan, apa kata sang orang tua yang tadi pikun? Tunggu dulu. Tiba-tiba dia sadar. Jangan lakukan di sini. Pindahkan ke sini. Akhirnya dipindahkan ke sini. Tapi tentu ada pertanyaan, kenapa orang tua yang pikun tadi ingin dipindahkan di sini, mati di sini? Karena dulu ternyata dia juga melakukan seperti itu kepada orang tuanya di tempat yang sama. Maka datang anaknya juga melakukan perkara yang sama sebagaimana dia melakukan kepada orang tuanya. Bisa jadi itu Bapak Ibu, bisa jadi itu karena kita dulu juga durhaka kepada orang tua. Bisa jadi Allah berikan hukuman kepada kita anak yang tadi seperti tadi. Kita dulu pas ngaji, disuruh ngaji maghrib, disuruh ke surau, kita kira-kira kita lari kemana? Lari kemana? Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Orang tua kita sudah percaya kalau kita pergi ngaji. Dulu kan istilah mengaji ke surau kan? Ngaji surau sama orang tua. Nah tiba-tiba anak kita di pondok, kita suruh pondok, kita aman, ternyata dia cabut, lari. Bisa jadi itu perangnya kita dulu. Bisa jadi. Bisa dipahami? Maka oleh karena itulah Bapak Ibu, di antara salah satu konsep yang terbaik untuk mendapatkan anak yang terbaik adalah orang tua yang terbaik. Itu konsep yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang saleh, yang baik, yang ini, kita dulu harus menjadi orang tua yang baik. Supaya nanti kita tidak menjadi orang tua yang durhaka. Nah, di antara sifat orang tua yang durhaka yang pertama, ketika kita salah pilih keluarga. Ini bukan motivasi untuk cari yang baru ya. Artinya, ibu-ibu nanti bahaya marah dia. Artinya, kalau kita punya keluarga, maka disitulah kita harus memperbaiki diri sama-sama. Tujuan kita ini untuk anak dan keturunan. Tujuannya adalah untuk anak dan keturunan. Yang pertama. Yang kedua, cari nama yang terbaik. Ini juga masalah besar nih, Bapak Ibu. Masalah yang terbesar untuk orang tua adalah masalah nama. Kita lebih suka nama-nama yang gak jelas maknanya. Kita tinggalkan nama Abu Bakar, nama Utsman, nama Umar, nama Talha, nama Zubair, nama Usama, kita tinggalkan nama-nama orang yang mulia. Kita cari nama-nama yang gak jelas. Yang penting ada barat-baratannya. Ya iyalah anak kita seperti orang-orang barat jadinya. Karena kita bertanggung jawab. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, min ismika a'rif abak. Dari namamu, aku kenal siapa ayahmu. Dari namamu, aku tahu siapa orang tuamu. Ada orang tua yang ke barat-baratan. Ada yang ke timur-timuran. Ada yang utara-utaraan, ada yang selatan-selatanan. Kita tahu kemana condongnya orang tua ini, kita tahu dari nama anaknya. Maka cari nama yang terbaik. Nama yang terbaik nama keluarga Nabi. Nama yang terbaik nama sahabat Nabi, nama istri Nabi. Kenapa harus kita cari yang lain? Itu yang kedua. Yang ketiga, agama. Kewajiban kita adalah mengajarkan mereka adalah agama Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau kita tidak ajarkan kepada mereka agama Allah, maka kita adalah orang tua yang durhaka. Dan ketahuilah Bapak Ibu, yang bertanggung jawab terhadap anak dan pendidikan anak itu bukan pondok, bukan orang lain, bukan guru. Tapi kita sebagai orang tua. Sekolah, guru, itu wasilah. Mereka hanya menolong kita untuk membantu pendidikan. Tapi bagaimanapun anak adalah anak kita. Itu adalah hasil dari darah daging kita. Kalau berhasil adalah keberhasilan kita. Kalau gagal adalah kegagalan kita. Bukan orang lain.
Makanya hukum sekolah pondok itu wajib atau rukun? Apa hukum sekolah pondok? Wajib atau rukun? Apa hukumnya? Sunnah? Wajib atau rukun? Kita karena terlalu banyak pekerjaan di luar, mencari maisha, lingkungan yang kurang baik bagi anak kita, maka kita cari lingkungan yang terbaik. Artinya kalau ternyata lingkungan kita baik, berarti kita bertanggung jawab. Lingkungannya sudah baik. Karena pendidik yang pertama itu bukan orang lain, adalah orang, iya mungkin sang anak itu tidak banyak bisa berbicara, tapi mereka pandai untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mereka tidak pandai banyak berbicara, tapi mereka pandai meniru, mencontoh. Contoh pertama itu adalah orang tua di rumah. Nak, mengaji nak. Kita megang Quran saja tidak pernah. Bisa dipahami? Nak, tinggalkan ini nak. Kita selalu melakukannya. Maka kita adalah contoh yang terburuk. Sekolah itu hanya sebagai wasilah. Lingkungannya baik, alhamdulillah. Tempatnya bagus, alhamdulillah. Teman-temannya terjaga. Itu adalah wasilah. Tapi bagaimanapun kita yang bertanggung jawab. Makanya yang tak sekolah pondok anaknya juga tidak ada masalah. Kalau dia bisa menjamin pendidikan anaknya dan lingkungannya. Tapi kalau tidak, maka itu adalah wasilah. Bisa dipahami apalagi di zaman kita ini. Di zaman kita yang di luar kita tidak tahu bagaimana keadaannya, bagaimana pergaulannya, bagaimana ini dan itunya. Kalau kita bisa bertanggung jawab, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak bisa bertanggung jawab, maka kita minta tolong kepada ini dan itu, pondok ini, pondok itu. Dan salah satunya di tempat kita ini yaitu Al-Wildan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita bersama. Jadi itu adalah di antara sifat orang tua yang durhaka, tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Ingat, tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Dia tidak mengajarkan agama kepada anaknya. Itu merupakan di antara tanda-tanda orang tua yang durhaka. Masih banyak lagi yang lain, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini Bapak Ibu. Karena waktu kita juga sudah jam 10 lebih ya. Sekarang kita baca beberapa pertanyaan dari ibu-ibu ya. Yang pertama, Ustaz, tadi Ustaz bilang anak usia 15 tahun sampai 17 tahun sedang banyak menguji kesabaran orang tua dan butuh didampingi. Artinya apakah anak usia tersebut lebih baik sekolah di pondok atau tidak? Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi kita sebutkan. Masalah pondok atau tidak, tadi kita telah menyebutkan tergantung bagaimana pendidikan kita kepada orang tua. Atau bagaimana orang tua kepada anaknya. Nah anak umur 16, 15 lah. 15 itu kan sudah mulai SMA ya, kalau bahasa kitanya. Itu sudah mulai balik. Status kita dengan mereka itu sudah sama. Sama-sama bertanggung jawab. Status kita kalau anak sudah 15 ini secara umum, itu sudah sama. Dia bertanggung jawab, kita bertanggung jawab. Kita mukallaf, dia juga mukallaf. Nah di saat itulah kita harus menjadi teman yang terbaik. Kalau kita tidak menjadi teman yang terbaik untuk mereka, maka mereka akan cari teman lain. Apakah mereka harus di pondok atau di luar pondok, itu terlihat bagaimana keadaan. Bukan berarti anak yang sekolah pondok, mereka tidak akrab dengan orang tuanya. Bisa dipahami? Bisa jadi mereka yang tidak di pondok, lebih akrab dengan orang tuanya. Juga belum tentu. Karena kadang-kadang semakin kita jarang bertemu dengan anak, misalnya bertemu sekali seminggu, itu kerinduannya lain. Kalau bertemu setiap hari, itu bisa jadi marah saja kerja kita. Tapi kalau sekali seminggu itu ada rindunya. Makanya ada kaidah zur ghibban tazdadu hubba. Kunjungilah orang-orang yang jarang kalian bertemu dengannya, maka cinta akan semakin kuat. Makanya ketika kita anak sekolah kita pondok, kemudian kita baru bertemu dengannya setelah seminggu, itu rindunya lain, Masya Allah. Mereka bahagia, kita bahagia. Tapi perlihatkan kalau kita itu adalah teman hidupnya. Karena dia sudah berumur 15 tahun. Sudah mukallaf. Sudah bertanggung jawab. Karena ada beberapa aturan ya. Jadi umur dari 1 tahun sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun. Nah, 15 tahun ke atas itu sudah ibarat teman. Mereka tidak boleh lagi dipaksa karena habis waktu memaksa sudah habis. Mereka sudah menjadi teman. Nah, kalau kita gagal menjadi temannya, maka dia akan mencari orang lain sebagai temannya. Iya, kalau alhamdulillah temannya baik, kalau tidak baik, maka disitulah agak sedikit sulit. Tapi bagaimanapun itu semua tentu dikembalikan kepada yang lain. Seperti doa ayah ibunya atau kebaikan ayah ibunya kita tidak tahu. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya.
Bagaimana mendidik anak kami yang baru keluar pesantren dan lanjut sekolah SMA full day agar istiqamah seperti di pesantren? Saya tidak bisa jawab ya. Dia anaknya SMA di luar, tapi dia ingin supaya istiqamah. Ya masukkan lagi pesantren. Nah, ini istilahnya. Karena bagaimana ya, di luar dengan di dalam pesantren itu lain biasanya. Lingkungannya, kemudian di pesantren itu kelebihannya Bapak Ibu, sholat berjamaah, kemudian makanya kita mengajarkan anak kita itu tujuannya, kita selalu mengatakan ya, jangan memaksa anak kita supaya dia dapat juara 1, dapat ini, tapi tujuan kita bagaimana supaya mereka menjadi anak yang bertakwa, yang soleh. Selesai. Kewajiban kita itu saja. Jadi tidak pernah anak kita harus juara ini, harus bisa ini, harus bisa itu ya, tapi lain nanti. Tapi yang terpenting bagaimana mereka menjadi anak yang bertakwa. Nah, di luar, apalagi tingkat SMA, mereka sudah mulai tahu tentang lawan jenis. Itu kalau kami rasa agak berbahaya sedikit ya. Tapi bagaimananya Allah alam, kami tidak tahu. Artinya tentu resikonya agak lebih berbahaya dibandingkan dengan mereka sekolah. Kecuali kalau kita punya banyak waktu dengan anak, itu saja. Kita ngajarkan dia ngaji, kita ngajarkan dia ini, kita ajarkan dia semuanya. Tidak ada masalah. Baik, kemudian Ustadz mohon nasihatnya, anak-anak remaja tidak mau sholat dan dinasihati, didoakan namun belum tergerak, apa yang harus dilakukan? Kami putus asa. Baik Bapak Ibu, kalau anak kita sudah tidak mau sholat, tidak mau ini, mungkin ada beberapa cara yang harus dilakukan ya. Yang tadi telah kita sebutkan, doa itu kadang-kadang bukan doa yang salah, tapi kadang-kadang doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah doa orang yang berdoa. Bisa jadi kita berdoa tapi harta kita belum jelas. Bisa jadi kita berdoa tapi doa kita belum serius. Bisa jadi doa kita serius tapi doa kita tidak ada wasilahnya, tawassulnya. Dan tawassul yang terindah dalam berdoa adalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdoa itu harus ada adab dan etika yang harus kita jaga. Tidak langsung serta-merta kita berdoa kepada Allah, ya Allah anakku seperti ini. Dan ingatlah Bapak Ibu, janji Allah bahwa tidak ada doa kecuali pasti dikabulkan, pasti. Masalahnya bagaimana kita berdoa. Dan apa yang menghalangi kita berdoa. Tadi kami lupa ya, ada salah satu kitab, agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sudah kirimkan PDF-nya kepada Ustadz Asbur ya. Nanti siapa yang mau nanti minta sama Ustadz Asbur ya. Kalau gratis, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik. Jadi agar doa dijawab. Maknanya tidak ada doa yang tidak dikabulkan, tidak ada. Tadi kita ceritakan ya, tadi dikala di Ka'bah tadi. Cerita yang tadi di Ka'bah belum selesai. Jadi yang menceritakan kisah ini adalah askar yang menjaga Hajar Aswad. Jadi biasanya di Hajar Aswad itu kan ada penjaganya. Nah, kebetulan orang ini bekerja pertama kali. Ketika dia bekerja, dia mendengarkan orang ini berdoa, ya Allah berikan kepadaku keturunan. Tanpa mengatakan anak soleh, tanpa mengatakan baik. Kemudian 17 tahun setelahnya, dia berdoa, ya Allah binasakan anakku. Kemudian askar ini yang menjaga Hajar Aswad, dia turun. Wahai fulan, bukankah dulu kamu yang berdoa? Jadi Allah tanamkan dalam pikiran askar ini, Allah tanamkan dalam pikirannya, orang ini wajahnya. Jadi dia tahu wajahnya dan dia tahu kalimatnya. Karena dia berdoa dengan diangkat suaranya. Kemudian setelah 17 tahun dia berdoa, ya Allah binasakan anakku. Makanya askar ini datang turun dan mengatakan, kamu zalim kepada anakku 2 kali. Yang pertama, kamu salah dalam mengucapkan doa. Yang kedua, kamu salah dalam berdoa di akhir ketika anak kamu tidak menjadi anak yang baik. Maka askar ini mengatakan, ucapkanlah kalimat ini. Ya Allah aslih li fi dzurriyyati. Doa terakhir yang tadi kita sebutkan. Allahumma aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka orang ini merubah doanya. Dia berdoa, Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Orang tua yang tadi berdoa, ya Allah binasakan, matikan anakku. Lebih bagus dia mati daripada hidup. Artinya dia sudah putus asa semuanya. Semua cara sudah dia lakukan. Kemudian setelah itu dia rubah doanya. Allahumma aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nanti baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian sebelum kalimat ini ada juga kalimat yang lain. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika dia berdoa, tahun depan, hanya dalam masa 1 tahun, 1 tahun berikutnya, maka bapak yang tadi umrah, datang lagi umrah. Tapi sekarang dia sudah membawa seorang anak yang berumur 17 tahun atau 18 tahun. Ternyata anak yang tadi, yang didoakan supaya mati,
mudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi askar ini. Kemudian askar ini mengatakan kepada ayahnya, ceritakan tentang doamu kepada anakmu. Kemudian diceritakan, apa kata sang anak? Di malam ayah saya berdoa, di saat itu juga Allah berikan hidayah dalam hatiku, selesai, aku tinggalkan semuanya. Jadi masalahnya Bapak Ibu, jangan pernah mengatakan kalimat putus asa. Ini bagaimanapun anak kita, darah daging kita, keluar dari rahim kita, dari kita semuanya. Tidak ada kalimat putus asa. Maka disitulah kita bermain dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi permainan yang bagus. Permainan yang bagus itu doa yang terindah, doa. Dan Allah berjanji tidak ada satupun makhluk yang berdoa kecuali pasti dikabulkan. Masalahnya, jika kita berdoa, apakah kita sudah memenuhi syarat atau belum? Atau doa kita punya halangan atau belum? Cari tempat-tempat yang mustajab, cari waktu-waktu yang mustajab. Itu masalahnya. Maka tidak ada doa kecuali dikabulkan. Pasti janji Allah. Makanya innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu. Malu maknanya apa? Ketika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, Allah malu kalau menjawab dalam keadaan sifur. Ada nilai. Artinya tidak dikabulkan, Allah malu. Maknanya Allah malu kalau tidak mengabulkan doa hambanya. Allah malu. Maknanya Allah akan kabulkan doa. Yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan kita sendiri. Maka nanti seperti yang tadi kami sampaikan, moga-moga Ustaz Asbur mau ya. Jadi ada agar doa diijabah, nanti semuanya serbu Ustaz Asbur ya. Barakallahu fiikum. Nanti paling tidak dikirim filenya ya. Sudah saja, barakallahu fiik. Mungkin sampai di sini. Kemudian pertanyaan terakhir ya. Semoga Ustaz baik. Bagaimana sikap kita terhadap ananda yang dulunya bersekolah di tempat yang sunnah namun karena satu dan lainnya memilih sekolah yang ikhwatul Islam, sekolah ya. Tentu sekolah itu apalagi sekolah agama, maka tentu kita harus memilah dan memilih sekolah agama yang kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita menyebabkan anak kita melakukan perkara-perkara dalam agama yang tidak diizinkan dalam agama. Maka carilah sekolah yang kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jawaban secara singkat saja. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Masih ada yang bertanya? Mungkin dari yang bapak-bapak. Baik, silah. Sebentar Pak ya. Baik. Oh ini Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Saya menyambung saja yang tadi ini ya, Alhamdulillah dapat kesempatan juga kalau kita balik ke awal tadi. Bahwa tadi yang terkait durhaka, saya ingin menambahkan jadi bahan diskusi tadi di kepala saya. Ada juga, ini kan berarti role model, tergantung anak itu tergantung role model orang tuanya ya Pak Ustadz. Apa? Tergantung role model, baik itu yang positif maupun yang negatif menciptakan yang anak seperti itu. Ya. Nah kalau dari sudut pandang anak sendiri, bagaimana menyikapi ketika ada orang tua yang modelnya yang tanda kutip tadi durhaka? Itu yang pertama. Mohon diulang lagi bahasanya, mungkin dekatkan mic sedikit ya. Iya, jadi tadi yang terkait orang tua yang durhaka tadi kan juga menjadi role model yang negatif pada anaknya gitu ya. Ya, baik. Sehingga jadi anak tersebut memodeling dari sikap orang tuanya tersebut. Ya. Nah, bagaimana ketika anak tersebut nih, saya dari kacamata mungkin dari anak gitu ya, yang tadi ada orang tua, tapi dari anak sendiri menyikapi sikap orang tua yang tanda kutip durhaka tersebut. Kadang-kadang bisa jadi banyak di sekitar kita juga berdalih orang tua dengan dasar ridho Allah, ridho orang tua gitu. Ya. Padahal bisa jadi itu banyak orang tua yang tidak menjadi role model yang positif buat anak. Lalu nah kemudian terkait juga anak yang sudah durhaka, mungkin ada kutip di masyarakat kita juga banyak juga perilaku-perilaku yang makin kesini tuh makin luar biasa gitu ya tingkat nakalnya. Bagaimana konsep tadi kan doa ya, bahwa juga ada yang namanya konsep takdir juga. Bagaimana pandangannya ketika doa itu dapat mengubah takdir yang seperti itu gitu. Boleh juga ditinjau dari sisi akidah juga Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiikum. Semoga yang bertanya diberikan kemudahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib yang pertama, masalah yang tadi, bagaimana dari pandangan seorang anak yang memang orang tuanya sudah seperti ini, misalnya dulu seperti ini, atau sudah dalam tanda kutip sudah orang tua yang tidak memberikan pendidikan atau tanggung jawab. Ketahuilah Bapak Ibu, pertanyaan ini,
ketika kita melakukan kebaikan kepada orang tua, apa alasannya? Misalnya sekarang kita ini ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, apa alasannya? Apa? Kalau ternyata orang tua kita jahat, pas kita lahir dibuang, ditinggalkan, pas nanti sudah berhasil dia datang, kita berbuat baik atau tidak? Kenapa? Perintah Allah, artinya beribadah kepada Allah. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Kita ini tidak boleh, oh orang tua saya kan seperti ini, maka saya juga harus enggak. Lakukan kewajiban itu kepada semuanya. Contoh yang lain. Kenapa kita melakukan kebaikan kepada istri? Ibadah tadi yang harus diingat. Karena kita sedang beribadah. Baik dia balas atau tidak dia balas. Kenapa kita melakukan kebaikan kepada tetangga? Nah, ternyata tetangga kita buruk. Berarti kita lakukan keburukan. Tidak untuk selama-lamanya. Nah, begitu juga konsep dengan orang tua. Sejahat apapun orang tua, bagaimanapun keadaan dia, lakukan kewajiban. Jangan pernah tuntut hak. Tapi lakukan kewajiban. Bisa dipahami? Kalau kita sudah seperti ini, maka aman semuanya. Tapi yang menjadi masalah kita itu, kita di antara salah satu sifat kita adalah saling balas-balasan. Oh, karena dia berkunjung, saya juga berkunjung. Kalau tidak berkunjung, saya tidak berkunjung. Oh, karena dia berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau dia berbuat jahat, saya juga balas. Itu masalahnya. Berarti kita ingin ada melakukan, ada minta hak, ada minta kewajiban. Kita sebagai anak, itu lakukan kewajiban sebagai seorang anak. Bagaimana dan terlepas orang tua terserah, itu urusan dia. Urusan kita adalah lakukan yang terbaik. Apa yang membuat orang tua? Karena bagaimanapun, orang tua tetaplah orang tua. Sejahat apapun dia, orang tua tetaplah orang tua. Lakukan sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Bisa jadi dia, mohon maaf ya, bisa jadi dia dulu tidak bertanggung jawab, durhaka, orang tua durhaka istilahnya. Bisa jadi karena keadaan, bisa jadi karena dia tidak tahu, bisa jadi karena ini, bisa jadi karena itu. Orang lain saja bisa kita maafkan. Kenapa kita tidak bisa memaafkan orang tua? Orang lain saja bisa kita buat mereka cari jalan keluar dari mencari celah agar kita bisa mendapatkan kebaikannya. Bagaimana dengan orang tua? Makanya kewajiban kita sebagai anak, lakukan kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai seorang anak? Lakukan anak yang menjadi anak yang berbakti, mendoakan mereka. Ada kewajiban dikala kita hidup, ada kewajiban dikala kita sudah meninggal. Nanti bisa juga minta kitab yang kedua sama Ustaz Asbur. Judulnya Mahkota Surga ya. Sama Ustaz Asbur lagi ya. Jadi inti-intinya kepada Ustaz Asbur semuanya. Yang kedua pertanyaannya, masalah doa dengan takdir. Kita tidak boleh berbicara tentang takdir. Takdir itu hanya diimani karena tidak satu pun yang tahu tentang takdir. Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau kalian berbicara tentang takdir, ibarat kalian melihat matahari. Semakin dilihat, semakin bisa dilihat atau tidak? Matahari. Semakin membuat mata sakit. Semakin kita takdir itu bukan untuk ditanyakan, tapi untuk apakah ada di antara kita yang tahu takdirnya? Karena tidak tahu takdirnya, maka berdoalah minta takdir yang terbaik. Karena tidak tahu takdirnya, maka lakukanlah yang terbaik. Karena tidak tahu takdirnya, maka ini. Jadi tidak ada istilahnya masalah ini kan takdir, tidak ada istilahnya. Emang kamu tahu apa takdirnya? Bisa dipahami ya? Jadi masalah takdir itu bukan untuk, jadi hanya diimani saja. Karena kita tidak tahu. Sebagaimana kita tidak tahu esok apa yang terjadi, kita tidak tahu. Tapi kita bisa mengatakan, ya Allah berikan kepadaku hari yang terbaik esok harinya. Bisa. Tapi meminta takdir, doa takdir, kita tidak tahu takdirnya, maka berdoa sajalah. Artinya berdoa minta takdir yang terbaik, berdoa minta yang terbaik, berdoa mendapatkan keturunan yang terbaik, berdoa yang terbaik. Karena masalah takdir tidak ada yang tahu. Kalau jelas ya? Baik, yang terakhir ya Pak ya. Ustaz, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apaan Ustadz, nama anak Junaidin, kebetulan saya di Al-Widan selaku Kepala Divisi Keamanan. Alhamdulillah atas waktunya. Baik Ustadz, tadi kita menyimak bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bahwa ketika anak-anak kita lahir, maka kita harus memilih, bahkan wajib mencarikan nama yang terbaik. Nah, di sini orang tua sudah berusaha mencari nama terbaik. Contoh seperti Muhammad, Abdullah, Ahmad, Yasin, dan lain sebagainya.
Namun dalam perjalanan anak ini ketika dia balik dewasa, bahkan sebelum balik, anak ini cenderung melakukan pelanggaran, melakukan maksiat di tengah-tengah kehidupan di masyarakat, bahkan jadi omongan atau cemoohan di warga sekitarnya. Nah, dari kejadian tersebut, apakah kesalahan ataupun maksiat yang dilakukan anak tersebut ada kekurangan atau ada kesalahan dari orang tua, atau mutlak kesalahan atau maksiat ini semata-mata dilakukan oleh anak tersebut? Oleh karena itu, apakah kita sebagai orang tua yang sudah berusaha memberikan nama yang terbaik tadi, namun anak-anak itu tetap melakukan maksiat dan pelanggaran? Ini nama-nama yang saya sering lihat kebetulan dalam kehidupan kami di militer. Banyak sekali anak buah saya itu, ada nama Muhammad, ada nama Yasin, Ahmad, dan lain sebagainya, itu cenderung melakukan pelanggaran, maksiat, bahkan sering diberikan hukuman, disel, dan lain sebagainya. Mohon pencerahan dari Ustadz. Syukron, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Kita ingat dulu siapa namanya. Sebelumnya semoga Bapak diberikan umur panjang, kesehatan, keberkahan. Amin ya Rabb. Kita ingat dulu waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia meninggal. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa namanya? Abdurrahman. Berarti kita salahkan Abdurrahman. Padahal Abdurrahman itu nama yang terbaik. Kita tahu yang merubah agama Islam itu siapa namanya? Abdullah. Berarti kita salahkan Abdullah. Padahal Abdullah dan Abdurrahman merupakan nama yang terbaik. Makanya itu kalau kita bahas sampai di poin yang kedua. Poin yang pertama istri yang saleh, saleha. Poin yang kedua nama yang terbaik. Poin yang ketiga apa tadi? Yang ketiga. Itu dia. Jadi tidak sampai di nama anak saja, tapi agama ini terpenting. Pertanyaannya, kita sebagai orang tua, sudah tidak kita sendiri yang mengajarkan anak kita berwudu? Kita sendiri yang mengajarkan anak kita salat? Kita sendiri mengajarkan anak kita yang poin-poin penting. Dan ini merupakan di antara kaidah. Orang tua semakin dia susah, waktunya semakin banyak untuk anaknya, maka ketahuilah dikala kita tua, waktu anak juga akan banyak untuk orang tuanya. Tapi dikala kita jalan dengan anak, titip semuanya, maka siap-siap nanti dikala kita tua juga dititip. Titip di mana? Panti asuhan. Titip mana lagi? Makanya jangan sering-sering titip. Bisa dipahami? Itu merupakan kaidah yang bahkan banyak orang yang membahas tentang masalah ini. Kenapa kadang-kadang di masa tua banyak orang tua yang jarang bersama anaknya? Dulu dia kemana? Terutama di masa-masa anak bermain, dia kemana? Di masa dia sudah tidak punya kawan, di masa dia sudah tua, yang mana masa ini masa dia menunggu anaknya, maka di saat itulah anaknya tidak ada. Karena anaknya merasa orang tua saya biasa, ada tidak biasa, tidak ada juga tidak ada masalah. Maka jadilah orang tua yang apabila tidak ada orang anak-anaknya merasa kehilangan. Kita selalu mencontohkan ya, kalau kita punya emas, punya berlian, kira-kira dititip di mana? Wah, dititip tempat yang terbaik kan? Nah, ini anak ini lebih daripada emas, lebih daripada segala-galanya. Tapi kita titip di mana? Kayak itu pertanyaannya. Maka jadikanlah waktu-waktu itu perbanyaklah bersama anak selagi Allah berikan kesempatan. Nah, di saat bersama anak inilah kita ajarkan sedikit demi sedikit. Agama di situlah. Kita tidak mungkin mengajarkan semuanya kepada anak kita tidak tahu, dan anak pun tidak mau dengar. Ada tidak guru yang gurunya orang tuanya? Jarang kan? Ajar alif bata saja. Ini tulis alif nak, dia sudah sampai ke dapur. Tulis ba, dia sampai kemana? Karena gurunya orang tuanya jarang, tidak mungkin. Tapi paling tidak kita ada andil dalamnya lewat permainan, lewat kebersamaan. Karena Bapak Ibu, fisik yang selalu bertemu dengan fisik itu akan memunculkan rasa yang nanti akan kita rasakan di kala kita sudah tua. Makanya kadang-kadang fisik itu lebih daripada lisan. Misalnya memeluk, mencium, itu lebih dari segala-galanya. Tanpa berucap,
tapi itu adalah makna daripada cinta yang sesungguhnya. Maka sering-seringlah bertemu fisik, terutama dengan anak tadi, supaya nanti di masa kita tua, mereka juga melakukan perkara yang sama. Banyak kan orang tua yang menunggu kedatangan anaknya 1 kali 1 tahun, karena kita juga dulu seperti itu. Itu masalahnya. Artinya di masa-masa kebersamaan dengan anak itulah kita ajarkan agama. Jadi tidak sampai kepada nama saja. Nama tidak pernah salah. Tapi bisa jadi kita yang kurang memberikan pendidikan agama, dan itu yang paling penting. Agama itu yang paling penting. Makanya mengajarkan agama kepada anak itu wajib hukumnya. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa berlama-lama ya. Mungkin sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Tentu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kurang tepat, kami mohon dimaafkan. Dan sebelum kita tutup, kami bertanya kepada anak-anak kita semuanya dulu. Ini khusus untuk anak-anak ya. Siapa di antara kita yang paling banyak hafalannya? Ayo maju. Siapa? Siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Siapa? Tangan. Nazif, wujud Nazif. Baik, ta'al ya Nazif. Nazif Daulay, ta'al. Masyaallah, Allah mubarak. Insyaallah. Ini penutup ya. Masya Allah nak, Masya Allah. Ini. Nak, Masya Allah. Nak. Ayo nak, Masya Allah, Masya Allah. Kamu hafizah berapa hafalannya nak? Salah sajizah. Salasun. Hafiz Al-Quran kamilan. Baik, ikra ma tayassar lak. Baik, asmi'na. Baca nak yang kamu mudahkan. Tab ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين من الجنة والناس Sadaqallahul Masya Allah, silakan. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fikana, Masya Allah, Masya Allah, Allahu barik, barakallahu fik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, Masya Allah ya, hafal Quran 30 juz ya, Masya Allah. Semoga Al-Quran bisa memberikan syafaat untukmu dan untuk orang tuamu dan untuk kaum muslimin. Baik, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Ariful Bahri telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tulisan-tulisan beliau dan buku-buku beliau, itu ya, beliau memiliki banyak tulisan. Baik. PDF-nya insya Allah akan di-share via humas kami, terutama yang wali murid tentunya insya Allah akan mendapatkan di grup-grup. Yang bukan wali murid bisa chat ke panitia, nanti insya Allah kita bantu untuk share kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah yang terakhir dapat update bahwasanya buku-buku beliau memang belum bisa dicetak dan diperjualbelikan, tapi dalam waktu dekat insya Allah akan segera dicetak untuk bisa dibeli oleh Bapak Ibu sekalian secara massal insya Allah.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jazakumullah khair. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.